Salam adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kau percaya dan yakin bahwa sepanjang minggu ini Tuhan Yesus sudah memelihara kita, memberkati kita, menjaga kita, melindungi kita. Dan kau percaya bahwa saat pagi hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terlebih lagi kita rindu untuk dengar firman Tuhan di saat-saat seperti ini. Hanya firman Tuhan yang sanggup menguatkan kita. Hanya firman Tuhan yang sanggup melindungi kita. Aku undang semua adik-adik di rumah, kita berdiri semuanya. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Katakan, hanya ada satu Tuhan. Ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihiku. Amin. Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, dengan lebih sungguh-sungguh lagi dikatakan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada, amin, satu Yesus yang selalu. Oh haleluya, terima kasih Yesus buat kasih setiamu. Amin. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai, Dia mengasihi aku. Amin. Dia pedulikan aku dan Dia menjagai aku. Sampai saat pagi hari ini kami boleh menikmati semuanya itu. Amin. Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai. Katakan dengan sungguh-sungguh, Dia mengasihi aku. Amin. Mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai. Yesus mengasihi aku. Yesus mengasihi. Yesus pedulikan aku. Yesus pedulikan aku.
pagi hari ini kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kecepatan yang mana kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun melalui streaming Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tidak mengurangi berkat-Mu, tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan yang boleh melawati setiap kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini sudah siap dan rindu untuk menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berikan sukacita-Mu Tuhan, berikan sorak Tuhan di hati-hati anak-anak sekolah minggu Tuhan, agar mereka boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan pimpin jalani ibadah ini Tuhan. Apapun yang kami perlukan Tuhan, apapun yang kami butuhkan Tuhan, Engkau pimpin Tuhan, agar ibadah kami Tuhan boleh memberkati Engkau Tuhan Yesus. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau, untuk memuji-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan awali ibadah kita kami dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Kau percaya dan yakin? Kalian sudah siap? Dong, gak sabar ya. Ayo kita katakan, Yesus pokok versi baru. Oh, oh, oh. Amin. Ayo semangat semuanya. Semuanya, ayo kita jalan. Ayo katakan semuanya. Tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Oh, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok. Amin. Kita caranya. Ayo semua bergerak. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuat. Katakan, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, amin. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Kalau coba-coba, oh, oh, amin, semangat semuanya, ayo. Oh, haleluya. Oh, mana gerakannya di rumah? Sekali lagi katakan. Yesus pokok dan kita caranya. Yesus pokok, amin. Kita caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Jangan coba.
pokok dan kita carangnya. Jangan coba-coba keluar dari pokok itu. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita tetap melekat pada pokok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka pemeliharaan Tuhan sempurna. Amin. Terbukti pada pagi hari ini adik-adik menikmati pemeliharaan Tuhan kan? Coba angkat tangan yang di rumah siapa aja. Wah, banyak sekali ya. Nah, itu bukti kalau kita selalu melekat dan melekat terus kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus. Iya kan, Nur? Iya. Puji Tuhan. Kalau kita melekat di pada pohon itu, Tuhan Yesus akan memberkati kita setiap saat. Amin. Dia Haleluya. tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, adik-adik, saatnya tiba kita akan memberikan persembahan. Nah, kan adik-adik sudah menerima celengan. Jadi, persembahan itu adik-adik masuk ke dalam celengan. Ya. Pokoknya selama kita live streaming, persembahan itu masuk ke celengan. Nanti ketika tiba saatnya, kita boleh berkumpul kembali di GG1, bawa kembali celengan itu. Kalau sudah penuh, minta lagi sama gurunya. Ya, minta lagi. Masih banyak kok stoknya kok. Masih ada. Jangan takut ya. Kalau misalnya kok saya udah penuh kok, ya ngomong aja di grup gitu ya. Kan naik, celengan saya udah penuh, tolong dong kirim lagi dong. Ya, dikirim nanti ya. Ya, ya masukkan ya. Udah semuanya? Ayo kan Nur, kita pujian lagu apa lagi? Kita mau ngangkat pujian, yaitu betapa hatiku berterima Tuhanlah kasih. kekuatan dan mazmurku kan Nur. Iya. Belum firman Tuhan ya. Kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan terus ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur dan cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung menanjak, namun kasih setiamu. Musik, mainkan musik. Amin. Ayo semangat teman Tuhan. Tuhanlah kekuatan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, namun kasih setiamu, kasih setiamu. Sekali lagi kasih setiamu, kasih setiamu.
kemuliaan bagi Tuhan Yesus ya. Karena hanya Tuhan Yesus yang kita layak sembahkan, Nur ya. Oke adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menguatkan adik-adik di rumah pada masa-masa sekarang ini, pada masa-masa sukar ini. Hanya firman Tuhanlah jawaban bagi kita. Kita angkat Haleluya. pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Terima kasih. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku, oh haleluya Yesus, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Katakan hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, telah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Amin. Oh haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. pakailah hidupku. Haleluya. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Ya Yesus, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Karena kita mau mendengarkan firman Terima Tuhan. kasih Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu itulah sebagai pertolongan bagi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Karena Engkau sudah kumpulkan anak-anak Pelnap Bulak Serai Tuhan pada pagi hari ini.
untuk mendengarkan firman-Mu, baik mereka yang ada di dalam rumah ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi mereka. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadi penjaga bagi mereka. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadi keselamatan bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Karena kami yakin dan percaya hanya darah Yesus itulah yang sanggup membungkus anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan Yesus melekat di dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus yang memagari mereka Tuhan Yesus dalam setiap waktu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hanya firman Tuhan itulah yang hidup, yang berlaku di dalam setiap hidup kami. Berkati Tuhan Yesus Ibu Apat yang akan membawakan firman-Mu. Beri kekuatan dan kesehatan. Berkati seluruh keluarganya ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan penjaga bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau kepada anak-anak sekolah minggu. Mereka siap mendengarkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu Afat atau Ciyen. Waktu dan tempat saya persilakan. kasih Koko Yohan. Ya, Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang rasanya bisa berjumpa dengan adik-adik ya, walaupun secara streaming. Cici percaya kalau pagi hari ini kita semua yang menyaksikan, adik-adik yang di rumah yang menyaksikan siaran ini, Cici percaya kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Cici mau tanya sebelumnya, siapa di antara adik-adik yang di rumah masih punya rasa takut? Oke. Ya, puji nama Tuhan, ada sedikit tadi gangguan, sekarang sudah tersambung kembali. Kita kembali melanjutkan ya. Cici kembali mau tanya kepada adik-adik yang di rumah, siapa di sini adik-adik yang masih mempunyai rasa takut? Misalnya waktu sekolah minggu, takut, nggak berani gitu ya. Takut kalau disuruh berdoa. Ada? Atau takut disuruh bersaksi? Mungkin takut menyanyi sendiri, atau mungkin juga takut pada hal-hal yang biasanya adik-adik itu takut pada hal-hal yang seram-seram. Nah, betul? Ada mungkin di antara adik-adik masih ada yang mengalami seperti itu ya? Oke, biar pagi hari ini firman Tuhan yang kita akan dengarkan akan memberkati kita semua dan bisa mengubah kita semua ya, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Oke. Sekarang kita akan mulai, Cici akan menyampaikan firman Tuhan mengenai tentang 12 orang pengintai. Pernah dengar ceritanya ya? 12 pengintai yang pada saat waktu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, ya. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengirimkan 12 orang dari masing-masing suku di Israel, adik-adik. Ya, pemimpin-pemimpinnya disuruh. Ini dapat kita buka, baca. Adik-adik sudah siapkan ya Alkitab, catatan. Ya, oke. Kita buka Alkitabnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13. Yuk, kita sama-sama buka yang sudah menyiapkan Alkitabnya. Siapa aja sih yang ke-12
pengintai itu ya. Nah, ya pasal 13 kita bisa baca, nggak usah baca semua adik-adik. Kita hanya ingin tahu nama dari masing-masing setiap suku. Nah, di Israel ada 12 suku ya. Kita mulai dari ayat yang keempat. Dari suku Ruben itu ada namanya Samua bin Sakur. Dari suku Simeon Safat bin Hori. Dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim Hosea bin Nun. Lalu Benyamin Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon Gadiel bin Zodi. Dari suku Yusuf yakni suku Manasye Gadi bin Susi. Dari suku Dan Amil bin Gemali. Dari suku Asyer Setur bin Mikael. Dari suku Naftali Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua yang kita kenal ya. Dia dari suku Efraim. Nah, bisa ditampilkan LCD-nya pada waktu Musa menyuruh ke-12 pengintai. Ya, gambar yang nomor 3 silakan tampilkan. Kita bisa melihat gambarannya ya. Cici sengaja ngambil gambar yang lucu-lucu ini ya. Yang ketiga, ketika Musa memanggil ke-12 suku untuk mengintai tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada umatnya Israel. Adik-adik tahu apa kata mengintai sebelumnya? Yang sebelumnya, nah ini dia Musa. Dia katakan kepada ke-12 pemimpin suku Israel ini, dia bilang untuk mengintai negeri. Oh Tuhan rupanya sudah kita ini sudah mau sampai ya. Jadi sebelum memasuki suatu tempat yang belum kita ketahui, ada baiknya diintai dulu. Artinya apa? Diamat-amati ya. Mengintai itu artinya mengamat-amati dari jauh atau menyelidiki dengan sembunyi bisa juga ya. Apalagi untuk mengetahui keadaan lingkungan di situ, untuk mengetahui tanah perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, ketika Musa menyampaikan itu semua, mulailah 12 orang pemimpin setiap suku Israel ini berjalan. Ya, mereka berjalan, hitung tuh. Ternyata benar ya, ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar 12. Ya, 12 ini mereka berjalan. Tugasnya apa? Mereka harus menyelidiki dengan seksama. Apa aja ya mereka harus lihat. Ya, baik keadaan penduduknya mungkin, keadaan pekerjaan apa yang mereka lakukan, terus ada apa aja di dalam negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu. Lalu suasana tanah perjanjian itu subur tidaknya, tanaman apa yang ada, mereka harus menyelidiki itu semua ya. Nah, lalu mulailah mereka berjalan tadi. Mereka mulai berjalan, masing-masing mulai mengamat-amati negeri yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Di antaranya kita tahu tadi ada yang bernama Yosua dan Kaleb ya. Hosea itu dipanggil oleh Nabi Musa, ternyata Yosua. Wah, mereka mulai melihat-lihat, mereka mulai memperhatikan. Oh, dia lihat pada saat itu di negeri itu sedang musim panen anggur adik-adik ya. Kayak tahu buah anggur kan? Wah, mereka lihat, lep-lep. Lihat, luar biasa kata Yosua. Itu buah anggurnya besar-besar, delimanya besar-besar. Lihat, sayurannya segar-segar. Wah, nikmat bener. Tuhan itu memang baik ya. Tuh, kita lihat. Kalau kita lihat buah anggur ya, setangkai itu kita bisa pakai tangan ya, kita pegang di satu tandan begitu. Tetapi mereka itu saking besar-besar buahnya ya, mereka itu bergotongan. Wah, dia lihat, wah luar biasa. Tuhan baik ya Lep ya, kata Yosua kepada Kaleb, mau memberikan ini. Iya benar, itu bagus sekali. Suasana buah-buah yang ada luar biasa, sayurannya juga bagus-bagus. Lalu Kaleb juga bilang kepada Yosua, Yos, aku juga lihat loh tadi, katanya.
Aku lihat negeri ini sangat berlimpah madu dan susunya. Wah, Tuhan memang baik. Aku ini doyan minum susu loh, kata ya Kaleb ya. Makanya badan aku sehat. Nah, dia bilang begitu. Lalu dia mulai mengamat-amati. Oh, hasil pertanian yang luar biasa. Tanahnya begitu subur. Nah, mulai mereka mengamat-amati. Datang pengintai yang lain ya. Datang ternyata pengintai yang lain, dia katakan, "Hei, yuk Kaleb Yosua, hei cepat sini, aku habis dari sana." Wah, rupanya dia apa yang kamu lihat di sana? Apa yang kamu dapat? Wah, aku lihat katanya di sana itu katanya orang-orangnya besar-besar. Tadi aku sampai ngumpet sembunyi, takut aku katanya. Kenapa katanya? Orang-orangnya itu bertampang sangat galak katanya. Tinggi-tinggi. Teman yang lain mulai datang, mulai kembali menimpali apa perkataan temannya itu. Iya benar. Aku melihat kota-kotanya itu berkubu, benteng. Wah, ternyata kayaknya sepertinya mereka tuh orang-orang yang terlatih berperang. Nggak mungkin deh kita katanya masuk. Mungkin Tuhan salah kirim ke bangsa umat kita ke Israel kemari katanya. Pasti Tuhan salah. Kita nggak bakal bisa melawan mereka karena orangnya tinggi-tinggi besar. Wah, mulai ya katanya. Terus Kaleb Yosua bilang, enggak, negeri ini benar Tuhan kirimkan karena di sini kita melihat bagaimana suburnya negeri ini. Itu tandanya bahwa Tuhan mau memberkati kita katanya. Yosua dan Kaleb. Oh tidak, ayo cepat kita pulang, kita harus lapor kepada Musa bahwa Tuhan pasti salah menunjukkan negeri ini buat bangsa Israel. Wah, mulai ya, karena dia merasa melihat banyak-banyak raksasa. Sementara mereka bilang, benar-benar, ayo kita balik. Nah, ternyata adik-adik, kalau dari selanjutnya, selama mereka menyelidiki negeri itu, selama mereka mengamat-amati keadaan bangsa di Kanaan, ya, ternyata banyak sekali yang mereka dapatkan. Dan selama 40 hari mereka sudah menyelidiki, kembalilah mereka kepada Musa. Ya, mereka harus memberi laporan karena kalau disuruh menyelidiki dapat tugas, dia kembali harus memberi laporan. Nah, mulailah akhirnya mereka menghadap ke Musa. Dia mau kasih laporan. Lalu dia bilang begini, sesampainya dia bawa hasilnya ya. Nah, inilah Musa yang berbaju merah itu. Dia pengintai yang lain itu ya, yang ke-10 selain Musa, Yosua dan Kaleb, dia berkata, Musa, kamu Tuhan itu salah mengirim kita katanya. Orang-orang di sana tuh tinggi besar. Lihat gambarnya dia peragakan ya. Kita ini sepertinya nggak bakal bisa menang melawan mereka katanya. Tingginya lebih dari 2 meter. Mereka raksasa yang sangat galak katanya. Mukanya serem-serem katanya. Bahkan saking besarnya jari-jari mereka itu, ya jari tangan, jari kakinya itu berjumlah 6 katanya. Wah, langsung temannya yang lain, ya betul Musa katanya. Yang lainnya dia kok bilang begitu, menambahkan semua laporan hal yang tidak bagus, yang tidak baik, yang sangat menakutkan. Ya, kita ini seperti belalang katanya. Belum berbaju berperang kita udah bisa mati binasa diinjak sama mereka. Wah, terus kata Yosua dan Kaleb laporan lagi kepada Musa. Dia bawa hasil gambar berikutnya next. Dia katakan pada Musa, oh tidak, di negeri itu benar. Itu adalah negeri yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Karena ternyata di sana ada negeri yang banyak banget berkatnya katanya. Negeri yang sangat subur dengan hasil yang sangat tuh mereka bawa. Ya, mereka bawa buah, sayur, anggur, delima, sayuran. Dan dia bilang, bahkan katanya negeri itu sangat berlimpah dengan madu dan susunya. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Siapa di sini yang suka susu? Ya, itu yang ditunjukkan Yosua Kaleb memang itu yang kita butuhkan ya untuk kesehatan kita, bukan? Nah, sementara yang 10 membawa berita yang menakutkan, Yosua dan Kaleb membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang memberkati. Nah, sekarang pilih antara 10 orang dengan 2 orang adik-adik. Kira-kira bangsa Israel percaya kepada yang mana? Yang 10 atau yang 2? Yang banyak atau yang sedikit? Rupanya bangsa Israel itu takut dengan, mereka mempercayai yang 10 orang. Ya, mereka ketakutan semuanya. Musa mereka mulai mengomel, lupa mereka ketika Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Lupa pertolongan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan ya kepada bangsa Israel yang gak pernah meninggalkan. Ya, ketika mereka di padang gurun, ketika mereka harus diberi makan, dan mereka mengalami semua, tetapi mereka masih ngomel dan tidak percaya. Karena ketakutan itu menguasai mereka.
Kalau kamu, dia bilang, kalau kamu membawa kepada pemimpinnya Musa, kalau kamu membawa kami untuk mati di sini, anak istrinya dengan pedang orang-orang raksasa di Kanaan itu katanya. Wah, mereka sudah ngomel. Lebih baik kami kembali katanya. Wah, Tuhan lihat nggak? Tuhan perhatikan nggak? Tuhan perhatikan. Ya, padahal dengan sekuat tenaga Yosua dan Kaleb dia percaya kalau Tuhan yang mengirim kita ke negeri Kanaan, kalau Tuhan yang memberikan negeri ini kepada bangsa Israel, pasti Tuhan akan menolong mereka. Tuhan akan menolong kita untuk menang melawan raksasa-raksasa itu katanya. Nah, adik-adik, ternyata ya iblis itu dengan cara yang licik menggunakan roh ketakutan sehingga kita tidak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak melihat lagi kuasa Tuhan, benar? Ya, karena kita sudah diikat oleh roh ketakutan itu. Luar biasa iblis. Ya, saat-saat sekarang seperti ini, iblis juga sedang menyebar roh ketakutan bagi seluruh anak-anak Tuhan. Nah, seperti tadi pertama Cici bilang, masih suka takut. Takut saya berdoa sendiri. Di rumah mama suruh berdoa, malu. Kalau ada kumpul keluarga berdoa mau tidur, aku nggak mau disuruh berdoa, aku nggak berani. Nah, apalagi di sekolah minggu atau kalau malam-malam gelap mau bangun lagi tidur terbangun haus, nggak berani ambil minum sendiri karena nggak bawa minum rupanya ke kamar, nggak berani, takut. Wah, iblis memakai ya seperti bangsa, sehingga apa? Sama seperti bangsa Israel, begitu mereka ketakutan karena cerita dari 10 pengintai itu yang menyatakan bahwa kita akan belum memasuki itu, kita akan pasti udah habis dibunuh oleh raksasa-raksasa orang-orang Kanaan itu katanya. Kita nggak ada apa-apanya katanya, kita nggak akan bisa melawan. Nah, beda dengan Yosua dan Kaleb. Ketika Tuhan mengetahui hal itu, apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel adik-adik? Ya, karena mereka nggak percaya, karena mereka takut, akhirnya Tuhan tidak mengizinkan mereka memasuki tanah Kanaan. Kecuali siapa? Yosua, Kaleb, anak-anak dan mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Wah, ya, ternyata apa yang kita lakukan Tuhan itu tahu. Ya, seperti bangsa Israel, Tuhan tahu. Adik-adik, sekarang suasana yang saat kita hadapi saat ini banyak sekali orang-orang ketakutan ya. Bahkan orang tua kita pun kadang mungkin kita tahu tidak diperlihatkan, tapi karena keadaan situasi pandemi saat ini sudah sangat menakutkan ya. Pegang ini takut nggak boleh, keluar takut jangan ada si corona ya. Ke mall kemana gitu. Aduh, semua harus jaga. Memang kita harus mempunyai hikmat, harus tetap menjaga ya. Kita harus sesuai mengikuti seperti tadi. Kalau kita menjaga stamina kita dengan tadi makanan seperti Yosua dan Kaleb bawa ya, vitamin, buah, apalagi madu, susu, itu makanan yang menyehatkan ya, makanan. Nah, terus apalagi jangan mau kalah kita dibuat oleh iblis sehingga kita juga jadi ikut-ikutan ya, ikut-ikutan. Selama kita rupanya adik-adik ingat, ketika kita takut berarti kita tidak atau kurang percaya kepada Tuhan ya. Kita takut berarti kita tidak mempunyai iman ya. Yosua dan Kaleb dia sangat mempunyai iman ya. Selain dia setia, dia mempunyai iman bahwa ketika dia menuruti perintah Tuhan, dia percaya bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan pasti menolong dia melawan raksasa itu, dan mereka bisa menikmati hasil dari Kanaan ya, negeri yang sangat subur. Adik-adik, di dalam di dalam ayat yang Cici kasih sebentar, 1 Yohanes 4, kita buka sama-sama 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Gimana supaya kita tidak takut? Selain kita mempunyai iman, percaya kepada Tuhan, kita baca di dalam ayat yang ke-18. Ya, Cici akan bacakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, rupanya ketika kita tidak memiliki kasih, ketika kita masih takut, masih ada perasaan takut, nggak berani, berarti kasih kita belum sempurna kepada Tuhan.
Kalau kita memiliki kasih kepada Allah dengan sempurna, maka kita tahu ya. Adik-adik bilang, aku mengasihi Allah. Berarti adik-adik harus melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Allah. Itu namanya kita mengasihi. Ya, saya mengasihi, menyayangi mama, papa, berarti saya harus menuruti apa perintah mereka. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika takut itu masih menguasai, ingat, di dalam kasih kepada Tuhan, ya, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tapi sungguh-sungguh. Dan itu nyata di dalam setiap perkataan, perbuatan kita. Jangan kita bilang kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih melakukan hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu namanya kita belum mengasihi dengan sempurna, dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan minta kalau kita mengasihi Tuhan, maka ketakutan itu tidak akan ada pada kita. Ya, sekarang adik-adik bisa bilang ke sebelah, mungkin ada kakak adiknya atau orang tuanya bilang, sekarang saya tidak takut lagi. Karena ada Tuhan yang mengasihi kita. Jadi jangan khawatir adik-adik. Ketika adik-adik berani bersaksi sendiri, adik-adik berani berdoa, adik-adik berani menyanyi sendiri misalnya. Nah, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa adik-adik. Percaya ya, puji nama Tuhan. Jadi sekarang tidak ada lagi kata takut, tapi kita belajar mengasihi Allah dengan sungguh, ya. Kita belajar percaya, maka Allah pasti akan menjaga kita. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Seperti Kaleb dan Yosua, kita harus berani memiliki iman, percaya. Karena apa? Karena kita mempunyai Allah yang senantiasa menjaga kita. Kita memiliki Yesus yang senantiasa mengasihi kita, bahkan kita mempunyai Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk selalu dapat melakukan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Kita mau belajar seperti Kaleb dan Yosua. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 ini adalah hayat hafalan kalian. Ya, nanti ada pengumuman dari Kodean. Ya, bahwa ayat hafalan ini nanti dibuat oleh adik-adik, ya, seperti bulan lalu ayat hafalannya direkam, ya, nanti rekamannya dikirim ke guru kelasnya, betul? Nah, ya sekarang tidak direkam, tetapi Cici mengajak adik-adik untuk membuat sekreativitas mungkin, ya, ayat hafalan seindah mungkin. Untuk yang kelas 4, 5, 6 full, ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 full. Tapi kalau untuk kelas 1, 2, 3 sampai dengan di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, untuk anak batita balita cukup bagian atasnya saja. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, buat di sini Cici buat beberapa contoh, ya, tadi dengan kanai, ya. Nah, kita buat kanai. Oke, ya, dengan kreasi kalian, boleh dari kertas cover, kertas warna, kertas lipat origami, atau kalian bisa, ya, Cici buat contoh seperti ini. Ya, nanti dikirim, difoto ke guru kelasnya. Oke, ada seperti ini, bisa nanti ditempel di bukunya. Atau Cici buat gambar, nih, ada kertas merah, Cici buat gambar lucu gini, belakangnya baru ayatnya, ini bisa dipakai buat selipan Alkitab. Ya, nah nanti juga ini kalau begini di fotonya bolak-balik kali, ya, dikirim ke guru kelasnya. Oke, atau bisa bentuk bintang seperti ini, atau apapun sekreativitas mungkin, ya, seindah mungkin biar nanti gurunya bisa melihat, menilai. Mungkin minggu depan siapa yang mengirim ayat hafal ini ditayangkan, ya. Oke, puji nama Tuhan. Kali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut lagi, ya. Siap dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita harus jadi anak-anak Tuhan yang berani. Ya, kita angkat pujian. Kita tidak takut karena ada Allah yang mengasihi kita, ada Yesus yang menjaga kita, dan ada Roh Kudus yang akan mengajar kita untuk dapat melakukan semuanya. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian ini, adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk segala firman yang sudah kita dengar. Haleluya. Ku punya Bapa yang kasihiku, ku punya Yesus, punya Yesus yang menjagaku, menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku, punya Roh Kudus. Amin. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau yang hidup. Haleluya. Yang layak
ku sembah. yang layak Amin. disembah. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku Punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Roh Kudus yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami punya Yesus, kami punya Roh Kudus, kami punya Bapa yang mengasihiku, kami punya Bapa yang menjagaku. Aku tidak takut lagi ya Bapa. Patahkan roh ketakutan dalam hati kami ya Bapa, supaya kami bisa melihat kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu hinggapi kami ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan apa yang Kau kehendaki di kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Diserahkan kepada Kodean. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Pada pagi hari ini kita boleh bersyukur kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kita nggak boleh takut dalam segala hal adik-adik. Puji Tuhan, tadi ada sedikit kreativitas adik-adik. Mungkin ayat hafalannya boleh adik-adik buat di rumah. Nanti dengan kertas dihias tulisan tangan, ayat hafalannya boleh dibagikan ke guru kelasnya masing-masing. Bedanya adik-adik nggak perlu bikin video ya adik-adik, tapi bikin kreativitas kayak gambar tadi yang Cien kasih ya. Nanti boleh di-share ke guru kelasnya masing-masing. Nah bentuknya ada ya contohnya, coba. Nah, kelihatan gak nih? Ya, pokoknya adik-adik boleh bikin kreativitas masing-masing. Adik-adik boleh, mungkin bisa bikin bintang, atau bisa bikin gambar hati, atau adik-adik juga bisa bikin gambar yang lain juga boleh. Sekreatif adik-adik mungkin yang bisa adik-adik kerjain. Nah, coba biar adik-adik boleh lihat deh. Ini contohnya. Oke. Nah, ini kelihatan nih. Oke. Ini contohnya ya adik-adik. Oke. Nggak harus sama kayak yang contoh yang kita kasih. Tapi adik-adik boleh kembangin lagi sekreativitas mungkin. Wah, yang bagus nanti ada hadiahnya adik-adik, tenang aja. Oke. Nanti boleh dikumpulkan ke guru kelasnya masing-masing dengan ayat yang tadi disebutkan. 1 Yohanes 4 ayat 8 ya tadi. 18, sorry. Ayat 18, puji Tuhan. Nanti boleh dikirim ke guru kelasnya masing-masing. Minggu yang akan datang yang sudah kumpulkan, nanti kita kembali berkumpul. Kita umumkan siapa yang menang, adik-adik. Sampai maksimal adik-adik boleh kirim hari Jumat boleh. Nanti hari Jumat
Oke. Ya, kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan kembali ke minggu yang akan datang. Adik-adik boleh kembali menikmati streaming ibadah yang minggu yang akan datang. Puji Tuhan. Kita mau tutup di dalam doa. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini ya Tuhan, Kau telah kumpulkan kami di tempat ibadah streaming Pelnap GPD Bulakstra ya Tuhan. Biar setiap firman yang kami dapatkan itu boleh menjadi rema buat kehidupan kami ya Tuhan. Makasih ya Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali beraktivitas kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dalam setiap seharian kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Jauhkan dari penyakit apapun Tuhan. Engkau yang pagari, Engkau yang lindungi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan kembali pulang. Hantarkan kami Tuhan. Engkau juga berkati setiap guru-guru yang ada di tempat ini. Engkau juga berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya minggu yang akan datang kami boleh bertemu kembali beribadah bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.